Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah orang-orang Israel begitu dramatis. Mereka sangat mengecewakan. Karena ketika kita melihat bagaimana perjalanan hidup mereka pada akhirnya seperti siklus yang kembali kepada titik awal. Mereka menyembah Baal, kemudian bertobat, kembali menyembah Baal. Bukankah ini adalah sesuatu hal yang menjengkelkan? Ketika kita melihat kepada teks ini, ternyata orang Israel kembali kepada dosa lama mereka. Kita perlu mencermati, saudaraku, bahwa ternyata kerap kita memiliki dosa lama yang kita kembali terus ke situ, dan akhirnya kita mengecewakan Tuhan. Kita harus mengintrospeksi diri kita dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita belum sepenuhnya meninggalkan keburukan kita itu, tetapi kita merasa diri kita telah menjadi orang-orang yang religius. Ketika orang-orang Israel ini mengalami kesulitan, kemudian dia datang kepada Bapa, kepada Allah, berseru, kami telah meninggalkan Allah, kami telah menyembah dewa Baal, dan kemudian mereka meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang murah hati. Tetapi kita tidak boleh mempermainkan tentang kemurahan hati Tuhan, karena kita melihat bahwasanya Allah tidak mentolerir perbuatan mereka. Bahkan Allah berkata, minta saja kepada dewa yang engkau sembah itu, minta saja kepada Baal. Allah pernah berkata demikian. Tetapi pada akhirnya orang Israel menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang kudus, sehingga mereka membuang semua itu. Mereka membuang sembahan mereka, dewa yang mereka sembah, Baal, Asitoret. Mereka membuang itu. Mereka melepaskan diri mereka. Dan kemudian mereka kembali datang kepada Bapa. Kemudian Allah menyatakan kemurahan hatinya. Iman yang sesungguhnya adalah berada di dalam kebenaran. Kita tidak boleh lepas dari kebenaran itu, karena Allah kita adalah Allah yang benar. Ketika kita melihat realita yang terjadi di perjanjian lama, di masa-masa kitab Hakim-Hakim, sebelum Yeftah naik,
Orang-orang ini pada akhirnya ditindas oleh bangsa Amon. Padahal Tuhan telah menolong mereka. Banyak bangsa yang Tuhan tunjukkan kuasanya. Banyak bangsa yang berupaya untuk menghancurkan orang Israel, tetapi Tuhan menolong bangsa Israel. Seperti orang-orang Amori, Mesir, Amon, Filistin, Sidon, Amalek, dan juga suku Maon. Mereka berupaya menindas bangsa Israel, tetapi Tuhan menolong mereka. Tetapi mengapa mereka mudah sekali meninggalkan Tuhan? Ini menjadi koreksi bagi kita. Mengapa kita sering sekali mudah meninggalkan Tuhan? Tidak lagi mendengarkan firman-Nya, mengabaikan perintahnya, dan hanya hidup dengan ego kita sendiri. Kiranya keberhalaan yang kerap kita tidak sadari itu kita singkirkan dari hidup kita, dan mari menyembah Allah yang sesungguhnya. Dialah Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang membuat kami semakin menyadari tentang kelalaian kami. Kami kerap kembali kepada dosa lama kami. Ampunkan kami Bapa, kami telah memperhalakan itu semua. Kami tidak mencintai-Mu dengan tetap setia dan konsisten. Tolong kami Bapa, supaya kami tidak menjadi orang lemah terus, karena kami tidak mampu untuk menjaga kesetiaan kami. Biarlah Tuhan kami memiliki karakter itu, yang senantiasa setia sampai akhir. Walaupun hal-hal yang sulit terjadi, tetapi kami telah beriman dan telah memelihara itu semua di dalam kesetiaan. Terpuji Engkau Bapa, hanya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.